Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kolbun Kutunada, absen 24 dari kelas 12 MIPA 5. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peran warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Sebagai warga negara yang baik, kita menyadari akan hak dan kewajiban untuk bela negara. Sebagai warga negara, kita memiliki andil yang besar dalam membela negara. Oleh karena itu, upaya apa sih yang dapat kita lakukan? Di sini saya akan menjelaskan beberapa cara untuk melakukan bela negara. Yang pertama, kesadaran warga negara. Yang kedua, pengertian bela negara. Yang ketiga, dasar hukum bela negara. Dan yang terakhir, kesediaan warga untuk melakukan bela negara. Baik, yang pertama ada kesadaran warga negara. Definisinya adalah kesadaran sendiri memiliki makna sikap mawas diri, sehingga dapat membedakan baik atau buruk, benar atau salah, layak atau tidak layak, patut atau tidak patut dalam berkata dan berperilaku. Sebagai warga negara, kita memiliki andil yang besar dalam bela negara. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita memiliki kesadaran untuk membela negara sejak dini. Baik, yang kedua ada pengertian bela negara. Dijelaskan dalam Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyebutkan upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Upayanya adalah mewaspadai dan mengatasi berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Kalau disingkat yaitu AGHT. Nah, apa sih pengertian AGHT itu? Di sini ada ancaman, yaitu usaha yang bersifat mengubah kebijaksanaan yang dilakukan secara konseptual melalui tindak kriminal dan politis. Di sini contohnya adalah masuknya ideologi asing, yaitu liberalisme, komunisme, dan lain-lain. Selanjutnya ada gangguan. Gangguan adalah usaha yang berasal dari luar bersifat melemahkan secara tidak konseptual. Contohnya yaitu perbedaan pendapat dalam politik. Lalu yang ketiga ada hambatan. Hambatan adalah usaha yang berasal dari diri sendiri bersifat untuk melemahkan secara tidak konseptual. Contohnya yaitu melemahnya kebudayaan nasional karena kontak dengan kebudayaan asing. Lalu yang terakhir ada tantangan. Tantangan adalah hal yang bertujuan untuk menggugah kemampuan. Contohnya memberantas tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lalu yang ketiga ada dasar hukum bela negara. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 30 tertulis bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara dan syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang. Jadi sudah pasti mau tidak mau kita wajib ikut serta dalam membela negara dari segala macam ancaman, gangguan, tantangan, dan hambatan baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Beberapa dasar hukum dan peraturan tentang wajib bela negara. Yang pertama adalah TAP MPR No. 6 tahun 1973 tentang konsep wawasan Nusantara dan keamanan nasional. Yang kedua ada Undang-Undang No. 29 tahun 1954 tentang pokok-pokok perlawanan rakyat. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 20 tahun 1982 tentang ketentuan pokok hankam negara RI diubah oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1988. Yang keempat ada TAP MPR Nomor 6 tahun 2000 tentang pemisahan TNI dengan Polri. Yang kelima ada TAP MPR Nomor 7 tahun 2000 tentang peranan TNI dan Polri. Yang keenam ada Amandemen UUD 45 pasal 30 ayat 1 sampai 5 dan pasal 27 ayat 3. Dan yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Nah, yang terakhir ada kesediaan warga untuk melakukan bela negara. Yang pertama ada pendidikan kewarganegaraan. Nah, tujuannya yaitu membangun kesadaran bela negara bagi anak bangsa sejak dini. Biasanya pendidikan kewarganegaraan ini ada di SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Nah, yang kedua ada pelatihan dasar kemiliteran, yaitu upaya dari kaum muda-mudi yang biasa dikemas dengan kegiatan, misalnya Paskibra, PMR, dan Pramuka. Kegiatan ini juga biasanya ada di sekolah. Lalu ada pengabdian sebagai TNI.
Sesuai dengan pasal 30 ayat 2 UUD RI tahun 1945 yang menjelaskan bahwa TNI dan Polri merupakan kekuatan utama dalam pertahanan dan keamanan negara dan rakyat sebagai kekuatan pendukungnya. Dari pasal tersebut, bisa juga dikatakan TNI adalah abdi bangsa dalam hal pertahanan dan keamanan. Lalu yang terakhir ada pengabdian sesuai dengan profesi. Bukan hanya dengan angkat senjata saja, bela negara juga bisa dilakukan dengan pengabdian sesuai dengan profesi. Contohnya yaitu guru yang mengajarkan ilmu kepada muridnya. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.